Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini malah diragukan oleh KKB Papua. Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku siap jika ditugaskan untuk selesaikan masalah di Papua. Tanggapan itu setelah Wapres Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas itu adalah untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Merespon hal itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Juru bicara TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun, Sebi Sambom meragukan putra sulung Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua? Apa kualifikasinya? Tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua, kata Sebi, Rabu, 9 Juli 2025. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2022 hingga 2021 mungkin. Sudah lama, kata Gibran usai meninjau sentra lurik tradisional di Dusun 2, Desa Mlesik, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, tuturnya. Bahkan kata Gibran, saat kepres tentang penugasan tersebut belum keluar dirinya siap untuk bertugas sesuai arahan Presiden Prabowo. Selama ini kata Gibran tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah sering ditugaskan ke Papua dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya sudah siap, kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG jadi nanti tinggal atur waktu aja, katanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicolek netizen dan dikaitkan dengan pembakaran rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni di distrik Omukia. Warganet mengkaitkan peristiwa pembakaran itu dengan wacana penugasan khusus Wapres Gibran untuk percepatan pembangunan Papua. Gibran ditandai dalam sejumlah video detik-detik pembakaran rumah Bupati Puncak. Ia pun ramai disinggung dalam komentar, seolah menagih kehadiran sang Wapres di tengah konflik di Papua. Ada juga yang berkomentar mendesak Gibran untuk segera turun tangan. Diketahui KKB yang kini disebut TPNP-BOPM melancarkan aksi brutal di distrik Omukia, Kabupaten Puncak pada Minggu 6 Juli 2025. Sejumlah fasilitas vital dibakar, termasuk 2 rumah dinas bupati, 1 gereja, 1 puskesmas, 1 sekolah, dan kantor desa. KKB Papua mengklaim aksi mereka membakar rumah Bupati Elvis Tabuni karena fasilitas itu digunakan sebagai pos militer. Namun tudingan itu dibantah keras oleh aparat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Seluruh korban sipil yang menjadi target kekerasan KKB bukanlah anggota TNI maupun Polri. Sebagaimana yang sering mereka klaim, kebohongan publik ini digunakan untuk membenarkan tindakan brutal mereka dan upaya untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di tengah upaya manipulasi tersebut, aparat gabungan TNI Polri justru bergerak cepat. Satgas Koperasi Damai Kartens bersama TNI telah melakukan penyisiran secara intensif di lokasi kejadian atau di TKP, serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi guna memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan akurasi investigasi. Kami melihat pola lama yang kembali digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata, membangun narasi seolah-olah pemerintah melakukan militerisasi, padahal justru mereka sendiri yang menebar ancaman terhadap warga sipil. Strategi ini ditujukan untuk meraih simpati internasional dan mempengaruhi opini masyarakat lokal. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Kami mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi, waspada terhadap hoaks, dan tetap bersatu demi kedamaian dan kemajuan Papua bersama. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. KKB Papua meragukan kemampuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan masalah di Papua. Pernyataan ini disampaikan merespons penugasan khusus Presiden Prabowo pada Gibran untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Juru bicara TPNB OPM, Sebi Sambo mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun Sebi ragu putra sulung Jokowi bisa menyelesaikan masalah Papua. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo semestinya membentuk tim di bawah kabinet untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua, bukan dengan menugaskan Gibran di sana. Sementara itu, Gibran juga telah merespons penugasan khusus dari Presiden Prabowo terhadapnya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Gibran juga mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun, dan saat ini kita perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Chef Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun,
kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika... Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini malah diragukan oleh KKB Papua. Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku siap jika ditugaskan untuk selesaikan masalah di Papua. Tanggapan itu setelah Wapres Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas itu adalah untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Merespon hal itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Juru bicara TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun, Sebi Sambom meragukan putra sulung Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua? Apa kualifikasinya? Tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua, kata Sebi, Rabu, 9 Juli 2025. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022 hingga 2021 mungkin, sudah lama, kata Gibran usai meninjau sentra lurik tradisional di Dusun 2, Desa Mlesik, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap. Kita siap, tuturnya. Bahkan kata Gibran, saat kepres tentang penugasan tersebut belum keluar dirinya siap untuk bertugas sesuai arahan Presiden Prabowo. Selama ini kata Gibran tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah sering ditugaskan ke Papua dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya sudah siap, kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG jadi nanti tinggal atur waktu aja, katanya.
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dicolek netizen dan dikaitkan dengan pembakaran rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni di distrik Omukia. Warganet mengkaitkan peristiwa pembakaran itu dengan wacana penugasan khusus Wapres Gibran untuk percepatan pembangunan Papua. Gibran ditandai dalam sejumlah video detik-detik pembakaran rumah Bupati Puncak. Ia pun ramai disinggung dalam komentar, seolah menagih kehadiran sang Wapres di tengah konflik di Papua. Ada juga yang berkomentar mendesak Gibran untuk segera turun tangan. Diketahui KKB yang kini disebut TPNPB OPM melancarkan aksi brutal di distrik Omukia, Kabupaten Puncak pada Minggu 6 Juli 2025. Sejumlah fasilitas vital dibakar, termasuk 2 rumah dinas bupati, 1 gereja, 1 puskesmas, 1 sekolah, dan kantor desa. KKB Papua mengklaim aksi mereka membakar rumah Bupati Elvis Tabuni karena fasilitas itu digunakan sebagai pos militer. Namun tudingan itu dibantah keras oleh aparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025 dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Seluruh korban sipil yang menjadi target kekerasan KKB bukanlah anggota TNI maupun Polri. Sebagaimana yang sering mereka klaim, kebohongan publik ini digunakan untuk membenarkan tindakan brutal mereka dan upaya untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di tengah upaya manipulasi tersebut, aparat gabungan TNI Polri justru bergerak cepat. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI telah melakukan penyisiran secara intensif di lokasi kejadian atau di TKP, serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi guna memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan akurasi investigasi. Kami melihat pola lama yang kembali digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata, membangun narasi seolah-olah pemerintah melakukan militerisasi, padahal justru mereka sendiri yang menebar ancaman terhadap warga sipil. Strategi ini ditujukan untuk meraih simpati internasional dan mempengaruhi opini masyarakat lokal. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Kami mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi, waspada terhadap hoaks, dan tetap bersatu demi kedamaian dan kemajuan Papua bersama. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. KKB Papua meragukan kemampuan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyelesaikan masalah di Papua. Pernyataan ini disampaikan merespons penugasan khusus Presiden Prabowo pada Gibran untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Juru bicara TPNB OPM, Sebi Sambo mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun Sebi ragu putra sulung Jokowi bisa menyelesaikan masalah Papua. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo semestinya membentuk tim di bawah kabinet untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua, bukan dengan menugaskan Gibran di sana. Sementara itu, Gibran juga telah merespons penugasan khusus dari Presiden Prabowo terhadapnya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Gibran juga mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua.
Isu lain mas, terkait dengan penugasan khusus di Papua, ini seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun, dan saat ini kita perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Mas dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Sek Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPB. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini malah diragukan oleh KKB Papua. Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku siap jika ditugaskan untuk selesaikan masalah di Papua. Tanggapan itu setelah Wapres Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas itu adalah untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Merespon hal itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Juru bicara TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun, Sebi Sambom meragukan putra sulung Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua? Apa kualifikasinya? Tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua, kata Sebi, Rabu, 9 Juli 2025. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022 hingga 2021 mungkin, sudah lama, kata Gibran usai meninjau sentra lurik tradisional di Dusun 2, Desa Mlesik, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025. Sebagai pembantu presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun.
termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, tuturnya. Bahkan kata Gibran, saat kepres tentang penugasan tersebut belum keluar, dirinya siap untuk bertugas sesuai arahan Presiden Prabowo. Selama ini, kata Gibran, tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah sering ditugaskan ke Papua dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya sudah siap, kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan EMBG, jadi nanti tinggal atur waktu aja, katanya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dicolek netizen dan dikaitkan dengan pembakaran rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni di distrik Omukia. Warganet mengkaitkan peristiwa pembakaran itu dengan wacana penugasan khusus Wapres Gibran untuk percepatan pembangunan Papua. Gibran ditandai dalam sejumlah video detik-detik pembakaran rumah Bupati Puncak. Ia pun ramai disinggung dalam komentar, seolah menagih kehadiran sang Wapres di tengah konflik di Papua. Ada juga yang berkomentar mendesak Gibran untuk segera turun tangan. Diketahui KKB yang kini disebut TPNPB OPM melancarkan aksi brutal di distrik Omukia, Kabupaten Puncak pada Minggu 6 Juli 2025. Sejumlah fasilitas vital dibakar, termasuk 2 rumah dinas bupati, 1 gereja, 1 puskesmas, 1 sekolah, dan kantor desa. KKB Papua mengklaim aksi mereka membakar rumah Bupati Elvis Tabuni karena fasilitas itu digunakan sebagai pos militer. Namun tudingan itu dibantah keras oleh aparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Seluruh korban sipil yang menjadi target kekerasan KKB bukanlah anggota TNI maupun Polri. Sebagaimana yang sering mereka klaim, kebohongan publik ini digunakan untuk membenarkan tindakan brutal mereka dan upaya untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di tengah upaya manipulasi tersebut, aparat gabungan TNI Polri justru bergerak cepat. Satgas Koperasi Damai Kartens bersama TNI telah melakukan penyisiran secara intensif di lokasi kejadian atau di TKP, serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi guna memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan akurasi investigasi. Kami melihat pola lama yang kembali digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata, membangun narasi seolah-olah pemerintah melakukan militerisasi, padahal justru mereka sendiri yang menebar ancaman terhadap warga sipil. Strategi ini ditujukan untuk meraih simpati internasional dan mempengaruhi opini masyarakat lokal. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Kami mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi, waspada terhadap hoaks, dan tetap bersatu demi kedamaian dan kemajuan Papua bersama. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om.
KKB Papua meragukan kemampuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan masalah di Papua. Pernyataan ini disampaikan merespons penugasan khusus Presiden Prabowo pada Gibran untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Juru bicara TPNB OPM, Sebi Sambo mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun Sebi ragu putra sulung Jokowi bisa menyelesaikan masalah Papua. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo semestinya membentuk tim di bawah kabinet untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua, bukan dengan menugaskan Gibran di sana. Sementara itu, Gibran juga telah merespons penugasan khusus dari Presiden Prabowo terhadapnya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Gibran juga mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain mas, terkait dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun, dan saat ini kita perintah itu kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Mas dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Chef Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini malah diragukan oleh KKB Papua. Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku siap jika ditugaskan untuk selesaikan masalah di Papua. Tanggapan itu setelah Wapres Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas itu adalah untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Merespon hal itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Juru bicara TPNP-BOPM, Sebi Sambo mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun, Sebi Sambo meragukan putra sulung Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua? Apa kualifikasinya? Tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua, kata Sebi, Rabu, 9 Juli 2025. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana,
melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2022 hingga 2021 mungkin, sudah lama, kata Gibran.